Eps ke-75, Velak Eileen. Di sini hanya ada Velak dan Eileen. Skip aja kalau nggak suka. Mobil hitam Velak berhenti di parkiran kafe satu-satunya yang dekat dengan pom bensin. Dia turun dan melangkah masuk ke dalam. Sempat celikukan mencari keberadaan gadis yang sudah ada di pikiran. Di meja yang ada di pinggir kolam kecil sana Eileen melambaikan tangan, memberi kode ketika Velak menatap padanya. Velak berjalan tegap mendekati meja bulat itu. Dia mengambil duduk di kursi samping Eileen. Santai banget Velak meraih kepala Eileen dan mendaratkan kecupan di pipi gadis cantik ini. Sama sekali tak terlihat canggung walau ada banyak pengunjung kafe yang lain. Toh, mereka kan gak ada yang kenal. Om, pekik Eileen, celikukan mengamati sekitar dengan wajah yang memanas. Dia yang jadi malu. Velak menjatuhkan punggung ke kursi, menatap ke kiri kanan yang pada sibuk sendiri. Malu? Eileen mendengus, melirik kekasihnya ini tanpa membalas ucapan. Memilih mengambil gelas kopinya dan meneguk minuman itu. Aku nggak ganggu kerjaan Om, kan? Tanya Eileen, kembali melirik Velak. Velak menggeleng, tangannya terlipat di bawah dada. Tadi rencananya mau makan malam di rumah keluarga Om, tapi ada sedikit masalah makanya nggak jadi. Jadi Om belum makan malam? Tanya Eileen lagi. Kembali pula Velak menggelengkan kepala. Dia menegakkan tubuh dan sedikit mencondongkan kepalanya ke wajah Eileen. Pengen makan kamu, baby? Ngomongnya dengan berbisik. Cekakah? Decak Eileen dengan tangan yang memukul lengan Velak. Aku juga belum makan. Tadi suruh makan di rumah, tapi aku males. Velak sedikit beringsut, menatap Eileen serius. Tadi ada masalah apa di rumahmu? Papamu baik-baik saja, kan? Eileen mengangguk. Papa sehat kok. Satu alis Velak terangkat, tangannya bergerak menyelipkan helaian rambut Eileen yang tergerai itu di belakang telinga. Terus? Ada masalah apa? Mama sakit? Eileen tertawa kecut. Mamaku udah meninggal lama, Om. Velak mengusap lembut punggung Eileen. Maaf. Baik. Aku nggak tahu. Eileen menggeleng dengan senyum tipis. Aku udah biasa, Om. Papa juga udah sibuk sama istrinya yang sekarang. Velak mengangguk saja. Tadi Papa bilang kalau aku mau dijodohin sama teman kerjanya. Sama partner bisnis Papa. Lin melanjutkan cerita. Kedua mata Velak jadi mendekik. Dijodohkan? Eileen mengangguk. Tapi aku nggak mau. Aku nggak suka dijodohkan. Apa ada masalah di bisnis papamu? Kok sampai kamu dijodohkan seperti itu? Eileen menggelengkan kepala. Sepertinya sih nggak ada, Om. Sejauh ini Papa selalu ngirim uang ke rekeningku dengan jumlah yang sama. Adikku juga nggak cerita apa-apa. Gimana kalau Om ketemu sama papamu? Velak menawarkan diri. Kedua mata Eileen mengerjap lucu, lalu mengalihkan tatapan dengan jari yang mengusap-usap cangkir. Dia berpikir lebih dulu sebelum memutuskan sesuatu. Kamu takut papamu marah karena kamu berhubungan dengan lelaki seumuran Om? Velak menyambung karena Eileen tak juga menjawab. Eileen menghela nafas. Gak gitu, Om, tapi gimana kalau papa menolak hubungan kita? Velak meraih tangan Eileen, membawanya dalam genggaman. Kita yakinkan papamu, sampai dia merestuinya. Mendengar itu Eileen jadi tersenyum dengan binar kelegaan. Pelan kepalanya mengangguk. Ayo aku antar pulang. Beli makanan dibungkus saja, nanti makan di apartemenmu. Ajak Velak. Eileen mengangguk, setuju. Dia pun beranjak, melangkah menuju ke meja kasir untuk membayar kopi dan camilannya. Velak langsung keluar, menekan remote mobilnya dan masuk setelah pintu mobil dibuka. Dia merogoh saku jaket, mengambil ponsel dan menekan salah satu nomor di sana. Cukup lama, tapi tak ada jawaban,
bahkan sampai panggilannya berakhir untuk yang kedua kali. "Lat, Cakra sudah pulang belum? Kok dia nggak angkat telepon papa?" Bujuk dia agar tak marah dan mau kasih papa kesempatan untuk berbicara berdua. Velak menatap lagi rentetan cat yang sudah ia kirim ke nomor Leta. Lalu menoleh ke samping karena Aileen sudah melangkah masuk ke kursi sampingnya. Tak menunggu lagi, Velak melajukan mobil meninggalkan halaman kafe. Mereka mampir di warung makan, membeli makanan dan melanjutkan perjalanan. Mungkin 15 menit, mobil Velak memasuki gerbang apartemen yang terbuka lebar. Keduanya melangkah bareng menuju kamar yang sudah pernah Velak datangi sekali. "Aku siapin makannya ya," tawar Aileen begitu masuk ke apartemen. Velak hanya mengangguk. Dia mendudukkan diri di sofa ruang tamu dan kembali mengusap-usap ponsel. Tetap kepikiran sama anak ganteng satu-satunya yang dia punya itu. "Cakra, pulang ya. Leta di rumah cuma sama Dimar. Big Mina nggak nginep di rumah. Papa juga sedang ada urusan. Besok kita bicara, banyak yang harus kamu ketahui San Cakra." "Mas?" panggil Aileen, terdengar malu-malu. "Ayo, makan dulu." Velak menyimpan lagi ponselnya di saku jaket, lalu beranjak mendekat ke meja makan. Dia melingkarkan tangan di perut Aileen yang menuang air putih, dengan lembut Velak mengecup pipi Aileen dari samping. Tangan yang ada di perut itu bergerak turun, mengusap pertigaan sana dari luar. Satu tangan yang lain menarik wajah Aileen, memaksa gadis cantik itu untuk menatap padanya. Velak meraup bibir merah mudentian. Aileen jadi melepaskan teko, menggenggam tangan Velak yang sekarang menyibak kain dressnya. Lalu tangan itu mengusap-usap miliknya yang tertutup celai. "Aku pulang ya," pamitnya setelah makanannya habis. Aileen terlihat kurang setuju, enggan untuk ditinggal. Tapi tak menjawab, hanya diam dan memilih mengemasi piring sisa makan. Velak beranjak, mengikuti Aileen yang ada di dapur. Kedua tangannya melingkar di perut Aileen, memeluknya hangat dengan kecupan di sisi leher. "Besok aku kesini lagi, bye," rayunya. Aileen mendesah panjang, lalu memutar tubuh menatap Velak. "Aku akan bilang ke papa untuk pertemuan kalian." Velak mengangguk. "Atur ya, aku siap melamarmu." Aileen mengangguk dengan senyum tipis. Lalu berhambur memeluk Velak. "Aku nggak pernah seperti ini sebelumnya, Mas. Baru kali ini aku merasa sangat nyaman sama laki-laki." Velak membalas pelukan Aileen, mengusap kepala yang rambutnya masih sedikit basah itu, lalu mengecup puncak kepalanya. "Kita buktikan sama papamu kalau hubungan kita serius." Aileen mengangguk dalam dekapan, lalu menarik diri. "Aku ikut ke kamar mandi bentar, ngampet pipis." Velak melangkah masuk ke kamar mandi yang ada di samping dapur. Aileen melangkah menuju ke meja makan, mengambil 2 gelas kosong bekas minum miliknya dan milik Velak. Klunting. Kedua mata melirik HP milik Velak yang ada di atas meja makan. Mata Aileen melebar membaca tampilan cat notifikasi yang masuk di layar utama. "Papa kapan pulang? Papa?" gumam Aileen dalam hati. Jadi Mas Velak sudah punya anak? Dia duda atau menjadikanku selingkuhan? Kenapa harus bohong? Bukankah dia mengaku jika masih single dan masih sendiri? Eps ke-76. Keluar dari kamar mandi, Velak melirik kekasihnya yang duduk diam di meja makan dengan menatap ponsel miliknya. Ponsel yang tepat ada di depan Aileen. Velak menarik kursi samping Aileen, ikut duduk di sana. "Bye," panggilnya, mengusap wajah Aileen, tapi tangannya ditepis kasar dan itu cukup membuat Velak terkejut. "Bye, kamu kenapa?" tanyanya, heran tentunya. Belum ada setengah jam lo mereka pelukan di dapur tadi. Kenapa sekarang Aileen jadi gelak begini? Kasar Aileen menggeser HP Velak. "Kamu bohongi aku, Mas." Velak mengerutkan kening, dia merasa tidak membohongi atau mengatakan sesuatu yang dia karang lebih dulu. Dia mengambil ponsel, mengusapnya dan masuk ke aplikasi berwarna hijau.
Cat teratas adalah cat dari Letta. Ada apa, Bay? Aku bohong soal apa? Aku sama sekali nggak bohong sama kamu. Velak nggak ngaku, karena dia emang tidak merasa berbohong. Aileen mendengus dengan tatapan kesal. Siapa yang panggil kamu papa itu? Mas? Dia nggak mungkin anaknya wali kota yang dititipin ke kamu, kan? Velak mendesah santai menanggapi marahnya Aileen. Memang ada yang belum aku ceritakan ke kamu, Bay. Aku nggak mau jadi selingkuhanmu, Mas. Aku juga nggak minat menjadi istri kedua. Mending kita udahi aja semua ini. Aku nggak mau nyakiti perasaan istrimu. Aku bisa ikhlasin semua yang udah terjadi, mumpung belum terlalu lama, kita udahan aja. Aileen beranjak dari kursi, hendak melangkah pergi. Tangannya langsung ditarik Velak, kedua tangan Velak melingkar di perut Aileen dan membawanya duduk di pangkuan. Sekarang Aileen tak bisa pergi, dia terkungkung di pangkuan Velak. Mas! Pekiknya, menarik lengan Velak untuk melepaskan. Aku nggak mau nyakiti istrimu, Mas. Istri apa sih, Bay? Aku ini masih single, seperti yang aku bilang saat pertama kali bertemu denganmu. Jujur Velak. Aileen melirik Velak yang wajahnya ada dekat dengannya. Jadi kamu duda, Mas? Velak menggelengkan kepala. Aku belum pernah menikah. Jadi aku bukan duda. Sekarang kening Aileen berlipat. Jadi siapa yang panggil kamu papa tadi? Dia, anak menantuku. Hah? Pekik Aileen dengan wajah terkejut. Jujur saja dia bingung. Dia nggak bisa mencerna semua jawaban Velak. Mas, bisa jelaskan semuanya dengan detail? Velak mengangguk. Dia menatap wajah cantik Aileen dengan penuh ketertarikan. Jadi aku memang belum pernah menikah, Bay. Tapi aku sudah pernah punya anak. Kening Aileen jadi berlipat mendengar penuturan ini. Dulu ketika aku masih duduk di bangku SMA, aku mengikuti pergaulan bebas. Dan di situ pacarku hamil. Aku melamarnya setelah kami selesai ujian sekolah. Saat itu kandungannya sudah jalan sekitar 4 bulan. Tapi tak disangka justru orang tuanya menolakku dan menjauhkan kami. Kabar yang aku dengar darinya, dia menggugurkan bayi kami. Aku sempat frustasi dan menutup diri selama bertahun-tahun. Belum lama aku tahu kalau ternyata dia tidak menggugurkan anak itu, tapi dia membuangnya. Dan ya, Tuhan mempertemukan aku dengan anak itu. Makanya aku sekarang tinggal dengan dia. Dia sudah 20 tahun, dan dia sudah mempunyai istri. Velak tersenyum, menatap wajah Aileen yang serius mendengarkan cerita. Aku tidak pernah membohongimu, Bay. Aku hanya belum menceritakan semuanya ke kamu. Aileen terlihat menghela nafas, mengalihkan tatapan dengan wajah sedih. Kamu masih mencintai mantan pacarmu itu, Mas? Velak menggelengkan kepala. Kalau tidak, kenapa kamu bisa menutup diri sampai umurmu hampir di angka 4 begini? Ini bukan perasaan cinta, Bay. Tetapi ini perasaan kecewaku dengan takdir Tuhan. Setelah bertemu denganmu, aku justru memantapkan hati padamu. Velak mengecup kulit lengan Aileen yang ada di depannya. Semua tergantung denganmu. Mau menerimaku yang seperti ini, atau memang akan mengakhirinya. Aku akan mengikuti apapun yang kamu pilih. Anakku sudah dewasa. Mereka anak yang baik dan tidak pernah banyak menuntut. Mereka juga memiliki kehidupan mereka sendiri, pasti tidak akan mengganggu hubungan kita. Kamu tetap mau sama aku kan? Bay. Aileen menunduk, wajahnya masih terlihat menekuk. Dia mendesah dan menarik tangan Velak, meminta dilepaskan. Aileen beranjak dari pangkuan, dia jadi berpikir lagi. Kita lihat besok, Mas. Letta melangkah ke sana kemari di depan pintu rumah yang dibuka lebar. Berkali ia menatap ke arah gerbang sana yang pintunya ditutup oleh Pak Satpam. Gak ada khawatir apa-apa sih, tapi dia lagi nungguin suami yang katanya mau pulang demi menemaninya di rumah.
Leta buru-buru memerhatikan gerbang saat Pak Satpam mulai keluar dari pos dan membuka kecil gerbangnya. Dia tersenyum melihat suami yang melangkah masuk dengan berjalan kaki. Leta langsung berhambur memeluk Cakra saat cowok ganteng itu berada di depannya. Cakra pun membalasnya, mengecup puncak kepala Leta. "Bang Velak beneran gak pulang?" tanyanya. Leta menarik diri, kepalanya menggeleng. "Gak tahu. Lo bawa jagungnya?" Cakra menjitak kening Leta, membuat gadis imut itu jadi meringis mengusap kening. "Sama penjual jagung aja cemburu, dasar." Kedua mata Leta jadi melebar. "Lo juga, kan? Sama papa sendiri aja cemburu." Cakra mendesah kasar mengingat status Velak yang sebenarnya. Dia ngeloyor masuk ke dalam rumah, membiarkan Leta yang sekarang membuntutinya. Cakra menaruh plastik yang ia tenteng itu di atas meja, lalu menjatuhkan bokongnya di sofa ruang tamu. Leta mengikutinya, meraih plastik yang tadi dibawa Cakra dan mengambil satu jagung bakar. Leta langsung menggigitnya, lalu melirik Cakra yang dia mengamati dengan muka bete. "Cakra?" panggil Leta, dia mengunyah jagung yang sudah ada di mulutnya lebih dulu. "Iya, gue tahu emang semua itu gak mudah, tapi kalau gue dengar cerita dari Papa Velak, dia itu sayang banget sama Elo. Coba dulu dengar penjelasan dari Papa, kan?" Leta menasehati. Cakra melingkarkan tangannya ke pinggang Leta, menyandarkan kepala di bahu itu dengan perasaan yang memang sejak tadi sangat tak nyaman. Syok, terkejut, susah percaya sama kenyataan ini. "Pergi dari sini aja yuk, naik!" ajaknya. Leta melirik Cakra di sela menggigit jagung. "Gak mau dengerin penjelasannya Papa dulu?" Cakra menggelengkan kepala. "Gue perlu waktu, Nay. Gue belum siap sama orang tua kandung." Leta menelan jagung yang sudah lama ia kunyah. "Gue ngikut Elo, Cakra. Kalau lo mau pindah, ya udah kita pindahan. Tapi kasihan Papa, nanti dia di sini gak ada temennya. Dia udah biasa hidup sendirian sejak dulu." Leta makin menatap wajah Cakra. "Lo tahu kayak gitu, gak kasihan sama Papa? Cekaka!" Cakra berdecak dan semakin mengeratkan pelukan. "Pindah aja lah. Orang dia juga udah punya pacar, kan?" Mengingat kata pacar, Leta jadi kembali ingat kenyataan yang membingungkan. Kenyataan yang sempat bikin dia jadi pusing banget. "Cakra?" panggilnya, menatap Cakra serius. "Pacarnya Papa itu kakak kandungnya Raiden." Cakra jadi makin mendesah. "Jujur, Nay, gue pusing mikirin itu." Keluhnya dengan wajah yang beneran kelihatan bingung banget. "Kita pergi dari sini aja. Gue butuh tenang dulu." Leta mengangguk, setuju. "Gue kemasi seragam sekolah yang buat besok sama baju ganti dulu." Cakra mengangguk, membiarkan Leta beranjak masuk ke dalam sana. Dia menjatuhkan kepala ke sandaran sofa belakang. Memijat pelipis yang beneran jadi berdenyut. Kalau emang mama kandungnya itu adalah Davita yang ada di rumahnya Raiden itu, berarti Velak benar-benar pacaran sama anak sambung mamanya, kan? Terus kalau yang Leta bilang tentang Goji papanya Raiden, itu artinya Bang Goji si pembeli yang selalu dia layani beberapa tahun ini adalah suami mama kandungnya, kan? Taulah. "Ayo, Cakra!" ajak Leta, keluar dengan menarik koper kecil. Cakra menegakkan tubuh, mulai beranjak dari sofa. "Kita ke apartemen Elo yang kemarin, kan?" tanya Leta sembari melangkah keluar rumah. "Beberapa minggu yang lalu gue nyerahin apartemen itu ke Michelle. Jadi?" "Hah? Apa?" teriak Leta dengan sangat terkejut. Dia sampai melepaskan gagang koper dan menatap Cakra tajam. "Lo tadi bilang apa, Cakra? Bisa diulangi?" pintanya dengan wajah yang sudah marah. Cakra menggaruk kepala bagian belakangnya. "Nay,
Panggilnya dengan kedua bahu yang melemah. Apa? Lo tadi bilang apa? Tantang Leta, sudah dengan wajah marahnya. Gue terpaksa kasih dia tempat tinggal. Dia itu teman gue sejak kecil. Dia udah kenal gue lama. Cepat Leta memotong kalimat Cakra. Basi, Cakra. Leta kembali melangkah masuk ke dalam rumah. Pergi aja sendiri. Terserah, sana kalau mau tidur sama Michelle. Gue mau di sini sama papa. Ish. Keluh Cakra, tangannya mengacak rambut dengan kasar. Nei, Nei. Teriaknya, mengejar istrinya yang ngambek. Eps ke-77, Cakra Velak. Boom! Leta menutup pintu kamar cukup kasar. Gadis itu sudah berada di titik emosinya yang sepertinya naik tingkatan. Jika soal uang 5 juta itu masih ada di tingkat kabupaten, untuk yang sekarang kemarahan Leta sudah ada di tingkat negara. Leta memejamkan kedua mata dengan deru nafas memburu. Dia menyandarkan tubuhnya di pintu dengan kepala yang terasa amat panas. Sejak bareng sama Cakra, sama sekali dia tak pernah dikasih apa-apa. Iya sih, dikasih cinta dan memiliki cakranya. Terlebih Leta emang bukan cewek yang matre. Uang saku pun yang ngasih Papa Velak, bukan Cakra. Astaga! Dan ini Michelle dikasih apartemen, dikirimi uang buat hidup. Nei, buka. Nei. Teriak Cakra di luar kamar yang terdengar sangat samar. Kamar ini kedap suara. Jadi kalau pintu kamarnya dikunci pakai esel dan pakai kunci pintu, sudah pasti suara dari luar sana nggak akan terlalu jelas. Cakra menyugar rambut, menjambak rambut depannya untuk melampiaskan rasa bingung, rasa pusing dan semua rasa yang menumpuk di kepala. Mau dia teriak pun Leta pasti nggak akan dengar juga. Cakra mengambil ponsel, mengusap layarnya dan mencari chatroomnya dengan Leta. Nei, please, jangan marah. Gue ngasihnya juga udah beberapa minggu yang lalu, Nei. Udah lama kok. Buka pintunya ya, Nei. Janji deh, nggak lagi ngasih-ngasih ke Michelle. Nei, jangan bikin nambah pusing, please. Aku butuh kamu, Nei. Aku lagi banyak masalah lo, masa kamu nambahin pusing gini? Gak sayang sama aku emang? Cakra mendesah menatap cat beruntunnya yang sudah centang 2 warna abu-abu. Dia memelorotkan tubuh di daun pintu, menjatuhkan kepala belakang di sana. Kedua mata memejam merasakan rasa pening yang benar-benar mengisi kepala. Klunting. Harusnya aku yang nanya ke kamu. Sebenarnya yang istri kamu itu aku atau Michelle? Selama aku jadi istri kamu udah kasih aku apa? Sampai-sampai kamu ngasih semua yang kamu punya ke Michelle? Aku nggak ada artinya kan buat kamu? Cakra mendesah kasar, memukul sisi kepalanya lalu sedikit meringis karena merasakan sakit. Jari-jarinya mulai menekan beberapa huruf untuk membalas cat Leta. Kamu kan nggak pernah minta? Jadi kalau aku nggak kasih apa-apa ke kamu, itu salah. Cakra menatap cat yang langsung centang 2 biru, lalu di atas sana tertera jika pemilik kontaknya sedang mengetik. Oh, jadi gitu. Oke. Karena aku nggak pernah minta, jadi kamu juga jangan pernah meminta apa-apa sama aku. Jangan ngatur-ngatur aku lagi selama kamu juga nggak mau diatur. Kedua bahu Cakra melemah membaca cat itu. Kembali dia sibuk menekan layar ponselnya. Kok gitu sih, Lat? Oke, kamu mau minta apa sama aku? Aku bakalan kasih apapun yang kamu mau. Keningnya berlipat ketika cat yang dia kirim cuma centang 1 abu-abu dengan foto profil yang tak lagi terlihat. Cakra beranjak berdiri, tangannya kembali mengetuk pintu. Nei! Kenapa diblokir? Nei! Teriak Cakra. Tangannya memutar handle pintu, berusaha membukanya, tetapi benar-benar nggak bisa dibuka. Kamu ngapain, Cakra? Suara seseorang membuat Cakra jadi menoleh dan menghentikan tangan yang memukuli pintu. Dia mendesah ketika melihat Velak yang sudah berdiri di samping sofa sana.
menatap ke lain arah dengan ekspresi wajah yang tak bisa dijelaskan seperti apa. Pengen pergi, tapi kok Letta ketinggalan di sini? Mana orangnya ngambek? Gimana kalau pas ngambek gini Letta jadi nekat teleponan sama si Raiden? Buyar jadinya. Sama sekali tak mau menatap Velak, Cakra ngeloyor pergi, melangkah melewati Velak menuju keluar rumah. Velak mencekal lengan Cakra ketika melewatinya. Cakra, mari bicara. Ajak Velak, menatap punggung anaknya. Dia melepaskan cekalannya, lalu melangkah keluar rumah lebih dulu. Gazebo samping rumah, tepatnya di sebelah kolam air mancur kepala kuda Nil. Cakra dan Velak duduk di kursi panjang sana dengan jarak yang cukup jauh. Velak memerhatikan wajah kecewa Cakra dengan teliti. Lalu mendesah kasar setelah menit berlalu. Papa sudah mengatakan kebenaran itu berulang kali, tapi kamu selalu menyangkalnya. Iya, tahu. Pasti mau nyalahin gue. Cakra menyahutnya cepat. Velak menyunggingkan senyum. Enggak. Papa bisa memaklumi karena kita memang sudah kenal sejak lama. Velak merogoh saku jaketnya, mengeluarkan lipatan kertas yang memang dia simpan. Dia mengulurkan kertas itu ke Cakra. Ini adalah bukti tertulis. Bukti nyata dan asli tanpa ada manipulasi dan pembodohannya. Memang yang memeriksanya adalah teman Papa yang menjadi dokter, tapi dia jujur dan memang ini hasil aslinya. Kita cocok 99%. Cakra menatap kertas yang ada di tangan Velak. Tak menerimanya, dia membuang muka dengan kedua mata yang memejam dalam. Sungguh, rasanya tuh pengen teriak kenceng biar sesak di dada sana terasa plag. Karena tak diterima, tangan Velak melemah. Dia menarik lagi, meletakkan kertas itu di kursi sampingnya. Jika bukan karena kejadian itu, mungkin selamanya status ini tidak pernah akan Papa ketahui. Papa nggak masalah kamu mau benci ke Papa, tapi Papa tetap berharap kamu tidak membenci Papa dan menerima Papa sebagai orang tua kamu. Velak terkekeh tipis. Orang tua angkat juga tak masalah sih. Asalkan Papa tetap bisa tinggal bersama denganmu. Tak ada tanggapan dari Cakra. Dia tetap diam dengan segala rasa yang terkumpul menjadi satu. Hingga menit berlalu, keduanya jadi saling diam. Cakra? Panggil Velak setelah merasa bosan dengan keheningan. Pap, kenapa gue dibuang? Tanya Cakra, memotong kalimat yang akan Velak katakan. Velak menggelengkan kepala samar. Bukan Papa yang membuangmu, jadi Papa nggak tahu apa alasan mamamu membuangmu. Cakra berdecak dengan gelengan penuh kekecewaan. Gue bener-bener benci banget sama yang namanya orang tua. Cakra, jika Papa tahu Davita melahirkanmu, Papa akan mengambilmu. Papa akan merawatmu, Papa tidak akan membiarkan dia membuangmu dan dirawat oleh orang yang tak menyukaimu. Sungguh, Papa sangat menyayangimu, Cakra. Sekarang Cakra menunduk, memejam dalam merasakan rasa perih yang benar-benar perih di dalam dadanya sana. Kalian jangan menjudge Cakra egois karena nggak mau mengerti perasaan Velak ya. Ini tentang luka hati yang sudah sejak kecil dia rasakan. Kalau nggak mengalami, memang akan dengan mudahnya bilang, "Dalah, Velak baik, terima aja." Sekali lagi Cakra bisa dikatakan anak broken home. Memang hidup serba kecukupan harta, tapi dia terlunta-lunta. Cakra, kamu nggak apa-apa? Tanya Velak dengan sangat khawatir saat melihat Cakra meremas jaket di bagian dada sana. Cakra menepis tangan Velak cukup kasar. Gue butuh waktu, ucapnya judes. Velak kembali duduk di tempatnya semula. Dengan tetap memerhatikan Cakra dia menghela nafas panjang. Sepertinya jauh akan lebih baik kalau kamu tidak tahu tentang semua ini. Monolog Velak setelah hanya berdiam lama. Lalu melirik Cakra yang juga melirik padanya. Kenapa lo dulu nggak nikah sama yang ngelahirin gue? Tanya Cakra, terdengar cukup kasar. Terhalang restu orang tua. Padahal keadaan Davita sudah hamil,
tetapi orang tuanya tetap tidak mengizinkan aku menikahinya. Lalu mereka membawa Dhavita pergi dan hanya meninggalkanku sebuah pesan jika kandungan itu telah digugurkan karena Dhavita akan menikah dengan lelaki lain. Velak menggelengkan kepala, berdecak penuh kecewa mengingat masa lalunya itu. Aku sempat frustasi, depresi dan mengurung diri sampai berbulan-bulan. Semua ejekan orang tua Dhavita ketika menolakku selalu terlintas di kepala. Cukup menyakitkan. Tapi lama-kelamaan aku bisa bangkit dan menjadikan ejekan itu sebagai semangat. Sampai akhirnya aku dan Kak Tian menjadi seperti yang sekarang ini. Velak menatap Cakra serius. Aku tak pernah mencarimu bukan karena tidak peduli atau tak menyayangimu, Cakra. Tapi aku kabar dari awal yang aku dengar, kamu telah digugurkan sebelum kamu ada di dunia. Makanya aku diam dan sibuk dengan duniaku. Jadi, setelah aku tahu jika kamu adalah anakku, anak kandungku, biarkan papamu ini menebus semua kesalahan di masa lalu. Biarkan papa menggantikan puluhan tahunmu yang hidup tersiksa tanpa kasih sayang itu. Beri papa kesempatan untuk menyayangimu. Cakra membalas tatapan itu, kedua mata yang sayu dan memang terlihat ada ketulusan di sana. Katanya udah punya pacar. Gak usah janji mau nyayangi gue lah. Tuh pacar lo mau dikemanain? Velak jadi mendesah mendengarkan itu. Itu kan memang kebutuhan papa, Cakra. Mendengar itu Cakra jadi mencibir. Dia beranjak dari duduknya. Buktiin aja lah, gak usah kebanyakan ngucap janji. Gue gak mudah percaya sama yang namanya janji. Mendengar kalimat itu, Velak jadi mengulas senyum dengan masih menatap Cakra. Refleks banget dia menarik tubuh Cakra, memeluk anak lelakinya itu dengan perasaan bahagia. Papa sayang sama kamu, Cakra. Terima kasih sudah mau memberi papa kesempatan. Papa tidak akan mengecewakanmu. Cakra mengerjap cepat, menahan rasa panas yang menerpa kedua mata pelan tangannya terangkat lalu mendarat di punggung Velak. Dia membalas pelukan itu dengan bulir yang menetes di kedua pipi. Papa! Serunya, lirih. Eps ke-78